Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rian Ramanda, BP 19 11 11 2022 dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu objek praktikum yang ada pada praktikum sumber tenaga pertanian, yaitu adalah aki baterai. Aki baterai merupakan suatu komponen atau sumber tenaga pertanian yang mana energinya tersebut berasal dari reaksi energi kimia. Lalu dalam pembagian jenis aki tersebut ada dua. Yang pertama itu adalah aki basah dan aki kering. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aki basah terlebih dahulu. Aki basah, prinsip kerjanya, apabila timbal atau Pb yang ada dalam sel aki basah tersebut bereaksi dengan cairan elektrolinnya, yaitu asam sulfat, maka akan menghasilkan elektron yang sangat banyak sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Baik, komponen-komponen yang ada pada aki basah tersebut adalah yang pertama adalah pegangan. Pegangan ini fungsinya untuk membawa kotak aki ini agar dapat mudah dibawa. Lalu komponen selanjutnya adalah tutup aki. Tutup aki ini adalah tempat kita memasukkan cairan elektrolitnya, yaitu asam sulfat, ke dalam sel yang ada dalam aki. Di atas pada pada tutup aki ini terdapat suatu lubang kecil yang mana ini merupakan lubang untuk gas keluaran dari hasil reaksi timbal dengan asam sulfatnya nanti. Lalu adalah kotak aki. Kotak aki ini fungsinya untuk melindungi komponen-komponen yang ada dalam aki tersebut. Lalu ada sel. Sel ini fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia yang ada dalam aki tersebut. Sel ini terbuat dari Pb atau timbal, yang mana pada saat reaksiannya nanti, timbal ini akan direaksikan dengan asam sulfat. Lalu di dalam aki ini terdapat yaitu namanya separator, yaitu pembatas antar sel yang ada di dalam aki. Komponen terakhirnya itu adalah terminal kutub negatif maupun positif, yang mana fungsinya itu sebagai output dari energi yang telah dihasilkan dari reaksi yang ada di selnya tadi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aki basah ini adalah, pertama, kelebihannya aki basah ini lebih mudah dibawa karena lebih portable. Yang kedua adalah aki ini lebih murah harganya daripada solar cell. Lalu kekurangannya dari aki ini adalah aki ini harus menggunakan tenaga yang ekstra. Lalu aki ini hanya dapat digunakan sebatas saja, karena ketika cairan elektrolit yang dalam aki ini habis, maka aki tersebut harus mengisi cairan elektrolit ini. Selanjutnya yaitu aki kering. Aki kering ini sama dengan aki basah, cuman dalam aki kering ini tidak memakai cairan, tapi memakai gel. Lalu untuk komponennya sendiri dari aki kering dan aki basah pun hampir sama, cuman dalam aki kering ini tidak memiliki pegangan untuk membawanya. Lalu perbedaan dari kedua aki ini adalah, yang pertama, aki basah lebih murah daripada aki kering, serta perawatan dari aki kering lebih mudah dari perawatan yang ada dari aki basah. Karena pada aki basah jika cairannya habis, maka akan melakukannya pengisi ulangan. Selanjutnya itu adalah perhitungan. Pada aki yang telah saya jelaskan tadi tersebut memiliki kode 4,5 ampere hour strip 12 volt. Jika ada contoh soal, jika kode aki 4,5 ampere hour strip 12 volt, berapa jam pakai untuk menghidupkan lampu 10 watt dengan pemakaiannya sebesar 70%? Hal pertama yang kita lakukan adalah mengkalikan ampere dengan volt, maka akan menghasilkan watt. Lalu kita kalikan nilainya tadi, 4,5 ampere hour dikali 12 volt menghasilkan 54 watt hour. Oke. Lalu kita kalikan nilai 54 watt hour ini dengan 70% dengan besar pemakaiannya. 4 watt hour kali 70/100 sama dengan 37,8 watt hour. Lalu kita bagi nilai 37,8 watt hour ini dengan besar lampu yang akan dinyalakan, itu 10 watt. Dibagi 10 watt sama dengan 3,78 hour. Maka jika kode aki dengan 4,5 ampere hour strip 12 volt, berapa jam dipakai untuk menghidupkan lampu 10 watt tersebut dengan besar pemakaian 70%? Jawabannya adalah 3,78 jam. Oke, sekian.